Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Siap, alhamdulillah buat dulurku semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa sowan di dalamnya Mas Nano. Alhamdulillah di sini saya diajak muter-muter jalan-jalan wisata kuliner sama Kang Mas Nano. Sebelumnya terima kasih Kang Mas Nano atas sungguh-sungguhnya waktunya. Saya akhirnya tahu dan merasakan kemacetan Jakarta. Nih, dulur-dulur, pada kesempatan hari ini saya nggak mau nyanyiakan waktu dengan Mas Nano. Beliaunya, alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk podcast bersama Mas Nano, ngobrol-ngobrol santai seperti biasanya kayak dulu. Tapi ini bedanya ini langsung di rumahnya beliau, di kediaman Mas Nano. Mas Nano, ya Mas Tio. Siap. Ini kan baru 1 mingguan ini. Saya tahu jenengan adalah panitia inti dan sekaligus pengurus PBIPSI. Mas, saya pengen tahu sedikit cerita serba-serbi Munas PBIPSI yang ke-16 tahun 2026. Sedikit Mas, biar dulu-dulu tahu gimana kemarin asiknya Munas PBIPSI itu. Monggo. Baik, terima kasih Mas Tio. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih sudah mampir ke rumah saya. Siap. Sekali lagi saya apresiasi luar biasa Mas Tio, keliling-keliling sampai Jakarta beberapa kali, belum sempat mampir, kali ini bisa mampir rumah. Alhamdulillah. Nah, saya barangkali ingin menyampaikan bahwa serba-serbi Munas yang telah kita lewati ini supaya paling tidak menjadi pencerahan buat kita semua, supaya ke depan kita tatap sesuatu yang sudah diputuskan PB ini menjadi hal yang lebih baik gitu loh. Jangan lagi ada yang pelintir sana, pelintir sini, bikin isu sana, ikut sini seperti itu. Jadi ya sudah, yang sudah ya sudahlah. Ayo gitu kita berbenah. Jadi harus ada etikat baik untuk memperbaiki organisasi yang kita cintai sama-sama ini gitu. Jangan saling ngeklaim sana, ngeklaim sini, sesuatu sana, sesuatu itu. Jadi nggak sehat gitu. Artinya ngapain sih kita makan pembohongan? Kita ngasih penjelasan kepada grassroots yang justru menyesatkan gitu. Jadi barangkali niat kalau jenengan mau tahu tentang Munas ya paling tidak saya akan sampaikan apa adanya seperti itu supaya kita semua jadi belajar, jadi lebih cerdas, lebih arif, bijaksana dalam menyikapi persoalan kita. Siap, gitu, Mas. Siap. Nah ini Mas, kalau sampai udah mau jawab sejujurnya ini saya mau tanya satu hal tentang pihak Mas Muljoko. Itu ada di medsos ramai katanya datang diundang untuk silaturahim, ada yang diundang tidak diundang untuk minta diundang untuk acara Munas PBIPSI. Monggo Mas penjelasannya sedikit. Baik, jadi sebenarnya begini ya, artinya kita pernah punya Munas yang lalu, 5 tahun yang lalu di Sentul itu kan terjadi hal-hal yang sangat memalukan buat DPRT. Karena kala itu diundang kedua belah pihak, tapi setelah diundang kedua belah pihak, pas hari hanya itu masing-masing tidak mau mengalah. Artinya justru kan maunya kan duduk satu meja berdua, suaranya satu, itu diputuskan seperti itu oleh panitia Munas kala itu. Tapi kan akhirnya kala itu kan ngotot sebelah, sehingga tidak mau kalau Mas Taufik yang ikut, maunya dia yang ikut. Sampai gitu menjelang pembukaan Pak Prabowo sudah hadir ke lokasi aja, nah itu belum putus. Akhirnya Mas Taufik dengan kebesaran hatinya supaya ini berjalan nggak ribut gitu, akhirnya Mas Taufik duduk sebagai mantan pengurus lama atau pengurus yang lama, beliau yang duduk di situ. Seperti itulah kondisinya. Bahkan kan sampai namanya hak-haknya pun sama. Waktu itu misalnya ada uang pembinaan ya bagi dua kok sana sini. Nah itu kan jangan diputar-putar gitu. Ini sebenarnya Mas Taufik mengalah. Gitu. Kebaikan beliau Mas Taufik itu betul mengalah bahwa ya sudah kalau kondisi seperti itu nggak mau saling mengalah, duduk bersama ya udah kan seperti itu. Oh itu ini untuk Munas yang dulu, yang lalu yang di Sentul. Dasar itu PBIPSI kan udah berjalan 5 tahun ini kan. 5 tahun itu kan udah panjang cerita, sehingga PBIPSI juga sudah melihat laporan kedua pihak. Mereka juga lapor, kita juga lapor. Tapi fakta-fakta hukumnya terjadi kan kita sampaikan secara detail bahwa perapatan 2016 itu kan mereka gugat ke pengurusan hasil perapatan luhur di asrama itu, mereka gugat kan gitu. Siap. Gugatan ke pengurusan ini kan sudah ingkrah juga sampai putusan MA. Artinya sudah selesai nih kan gitu. Berarti kepengurusan Mas Taufik itu yang sah menurut negara kan seperti itu.
tapi kan tetap aja mengingkari bahwa kepengurusan itu mereka malah bikin perapatan sendiri seperti itu. 2017. Sehingga mereka menggugat secara hukum, secara badan hukum. Badan hukum itu berproses panjang itu, lelah gitu, udah lelah habis. Toh akhirnya juga sudah putusan, bahkan sampai PK2, ada PK1, PK2 kan itu luar biasa itu seperti kayak kasus khusus lah gitu, sampai PK2 kali itu kan luar biasa gitu, itu kan saking ya itulah masing-masing mengklaim seperti itu. Nah itu sudah selesai juga dong, putusan itu sudah selesai, jadi badan hukum sudah selesai. Soal kepengurusan selesai, ya sudah harusnya selesai gitu. Kan udah disampaikan nanti apapun yang putuskan hukum akan kita patuhi bersama. Tapi kenyataan begitu putusan hukum selesai, ya nggak patuhi juga. Sehingga akhirnya masih menunggu nanti putusan setelah MA pasti ada dari Menteri Hukum. Menteri Hukum sudah mengeluarkan juga bahwa yang diakui sesuai patah hukumnya seperti ini, ingkrah seperti ini sudah, kata Mas Taufik. Kata masih ngeyel juga. Nah sementara PBFC kan dalam waktu dekat akan menjalankan Munas, tidak mau kejadian seperti yang lalu, sehingga mereka masih undang pakar-pakar hukumnya yang ada di lembaga kepengurusan. Dibacalah, oh ternyata seperti ini dan sudah putusan negara, ini udah Mahkamah Agung, ya sudah berarti PBFC hanya mengakui kepengurusan Mas Ketum. Jadi mereka sepakat, para pengurus itu sepakat hanya akan mengundang satu. Nah begitu mengundang satu kan mungkin ada reaksi dong, kenapa mereka tadi diundang, ada utusan lah, kamu itu minta supaya diundang. Kemudian yang kedua datang lagi kan gitu, menyampaikan bahwa minta diundang. 2 kali utusannya. Yang utusan pertama itu dari ada beberapa ya petinggi lah, ada Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat, ada juga perwira polisi gitu, menyampaikan supaya mengundang dua belah pihak seperti itu. Nah itu PBFC sudah kekeh seperti ini udah putusan. Karena putusan hukum sudah seperti ini kan putusan negara. Kemudian akan menyampaikan itu nanti kan pada saat Munas gitu. Kepengurusannya akan dibacakan di sana. Nah itu tambah runyam sehingga minta diundang dua-duanya. PBFC nggak mau. Yang diakui selama satu kan gitu. Sehingga sampai kurang beberapa hari Mas Purjoko, Mas Isbiantoro, Mas Mariono hadir kembali. Itu seolah kan dia mau silaturahmi, tapi kan gorengannya bahasa seorang sebut kepada dia datang supaya minta juga tetap diundang. Tapi kan keputusan tidak mau, hanya mengakui satu. Seperti itu. Kalau toh mau diundang, Mas Purjoko adalah sebagai anggota Dewan Pembina PBFC. Gitu. Akhirnya kan bukan anggota dewan, anggota penasehat. Ada penasehat. Nah, tapi sampai hari aja mereka nggak hadir. Tapi karena kekhawatiran itu, Mas Tio, sehingga PBFC satu pemikiran, satu putusan, pokoknya diakui dulu sesuai dengan hukum negara. Seperti ini gitu loh. Kalau sampai ada yang tidak puas, kemudian juga ada melakukan perlawanan, berarti kan melawan keputusan pemerintah, keputusan negara. Karena kalau itu bilang, kalau PBFC memutuskan kami ada ikut, nyatanya udah putuskan nggak mau ikut juga. Nanti kan memang ada etikat tidak baik untuk yang mau menyelesaikan persoalan organisasi ini. Gitu. Jadi atas dasar itu kemarin akhirnya di PBFC pada saat Munas ya hanya mengundang satu kepengurusan Mas Taufik untuk jadi peserta. Nah kemudian diumumkannya pada saat welcome dinner, jadi 1 hari atau 2 hari sebelum Munas itu ada welcome dinner, diumumkan di sana. Saya pas kepesertaan itu menjadi rapat pramunas itu sudah Mas Taufik sebagai peserta. Dan pada hari nanti Munas beliau sudah duduk sebagai peserta. Jadi hanya satu yang diundang seperti itu, Mas. Tapi upayanya luar biasa, artinya mereka pengen bahkan mendesak lah seperti itu. Tapi PBFC dengan putusannya, dengan keyakinan bahwa ini putusan pemerintah, putusan negara. Ini bukan PBFC yang memutuskan, ini putusan dari Mahkamah Agung. Baik kepengurusan maupun badan hukum kan sudah ingkrah seperti itu. Karena Menteri Hukum mengeluarkan putusan mengakui Mas Taufik. Ya sudah, harusnya sudah selesai kan situ. Tinggal kita tata yuk ulang kembali gitu loh. Gitu. Nah, ini Mas, sekarang saya mau tanya pendapat Mas Nano. Gimana setelah itu dibacakan langsung oleh Ketua Umum PBFC yang kebetulan juga Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, pendapat jenengan dan di mana posisi PSHT, keadaan posisi PSHT sekarang?
Ya, harusnya dengan PBIPSI sudah mengakui, kemudian itu ditandatangan, keputusan itu ditandatangani ketua IPSI yang kala itu ketua IPSI-nya Pak Presiden, harusnya kan ya sudahlah, harusnya legowo. Ini kan sebenarnya tinggal kurang legowo saja. Kalau sudah ya sudah. Ya kalau misalnya ini ya kita tata lah bersama-sama, bukan malah bikin seolah-olah tidak butuh PBIPSI lah. Gitu. Ada isu bahwa akan membuat IPSI tandingan lah, itu kan hal-hal yang menurut saya malah tidak baik. Gitu. Artinya ya yang muda-muda ini ngeliat ya yang tua-tua kok jadi begini gitu. Ini kan senior kita, ini panutan-panutan kita, Mas. Ya, jadi harusnya begitu sudah diputuskan ya sudah, kita putusan ini kita junjung tinggi. Ini negara hukum ya harus patuh hukum kan gitu. Jangan ngomong hukum tapi kenyataan begitu diputuskan sesuai, udah ini keadilan sudah memutuskan atau negara sudah memutuskan ya semua harus kita ikuti kan gitu. Jangan sampai ini kalau kemudian ini malah bikin perlawanan gitu loh. Oke, siap Mas Nano. Nah, itu tanggapan penjelasan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mas Nano, gimana saran Mas Nano atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk para ketua provinsi dan ketua cabang PSHT seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti surat keputusan dari PBIPSI ini. Gitu. Gimana saran-saran jenengan untuk biar ketua Pemprov atau ketua cabang untuk melangkah ke IPSI provinsi maupun IPSI cabang? Monggo Mas Nano. Baik, itu kan begitu kemarin dibacakan di hari pertama welcome dinner itu, itu kan sudah diputuskan, dibacakan oleh Pak Beni, itu keputusan Pak Prabowo punya seperti itu kan langsung diteruskan oleh seluruh Pemprov. Jadi ketua Pemprov seluruh Indonesia sudah terima. Oh, berarti saat malam welcome dinner itu besoknya langsung diterima itu oleh semua ketua Pemprov IPSI se-Indonesia. Kemudian perguruan historis 10 perguruan historis sudah terima juga, termasuk 6 perguruan besar itu sudah terima, ada tanda terima semua. Mereka ini putusannya langsung diberikan kepada mereka semua. Nah, harapan saya sekarang kita fokus saja dengan apa yang badan hukum yang kita miliki, kemudian yang sudah diputuskan oleh pemerintah, diputuskan oleh PBIPSI, udah kita ini aja, kita fokus ini, nggak usah fokus lagi urusan yang lain. Artinya saya berharap ketua Pemprov, ketua cabang seluruh Indonesia, putusan itu jenengan sampaikan lagi, datang lagi ketua Pemprov IPSI provinsi masing-masing, datang lagi yang dari cabang ke IPSI kabupaten kota menyampaikan ini putusannya negara, ini putusan PBIPSI sudah seperti ini. Kita mengajak sekarang, tinggal tolong Pak Ketua IPSI, ini yang diakui PBIPSI ini. Jadi kalau ada organisasi ekstrakurikuler yang lain, tolong di mediasi atau diajak menjadi satu kembali ke sini. Urusan prestasi kaitan dengan wasit juri, pelatih, munas, rakernas PBIPSI ya hanya satu yang diakui, tidak SCT yang lain. Kalau masih ada ya nanti dikasih penjelasan. Adik-adik nanti kalau tidak mau ikut yang SCT Mas Taufik ya tidak bisa berprestasi, mau bertanding lewat perguruan apa nanti? Masih bikin perguruan baru. Kalau perguruan baru berarti kan mendaftar ulang dari sana. Bukan ujuk-ujuk jadi anggota PBIPSI, nggak seperti itu. Kawan-kawan kita dari Kerasakti saja beberapa tahun dia mencoba melengkapi administrasinya sehingga sekarang Kerasakti sudah menjadi perguruan besar di PBIPSI. Karena bergerak dari bawah sana, dari kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke PB itu kan panjang. Nah kita juga sama, yang sudah diakui ini. Kalau ada perguruan baru berarti akan dari bawah sana, bukan di bawah ujuk-ujuk jadi perguruan besar seperti itu. Sehingga syaratnya sudahlah kita akhiri, untuk adik-adik kita berprestasi jangan dihalang-halangi. Yuk semua wasit juri pelatih kita kembali. Ini organisasi kita, ini ekstrakurikuler kita punya sama-sama. Bukan punya Mas Topik saja, bukan punya Mas Polio, tapi ini punya semua warga ekstrakurikuler. Sehingga kita sudahi. Nah kita bergandengan tangan, ayo duduk bersama, kita atur adik-adik kita di provinsi, kabupaten, kota bertanding dengan baik. Kita yang wasit juri ya kembali wasit juri dari satu organisasi ekstrakurikuler, tidak bicara lagi sana sini, tidak bicara lagi asal sana, tapi untuk mengantarkan adik-adik kita berprestasi. Karena tanpa itu nanti akan kesulitan. Akan kita minta PBIPSI, kemudian juga kota, kabupaten kota, isi provinsi. Kita sampaikan pelan-pelan, Pak, yang diakui ini. Jadi kalau hari ini harus bergabung sini. Tidak lagi mesti pertandingan, ada lagi SAT-nya PSAT, ada lagi mungkin yang satu PSAT apa, nggak boleh lagi. PSAT hanya satu di sini, gitu loh. Jadi sudah diakhiri caranya, yang berprestasi pelatihnya, wasit jurinya, atletnya kita bersatu di sini, antarkan adik-adik kita mulai dari persiapan
kabupaten kota, provinsi, sampai nanti PON, sampai SEA Games segala itu. Yuk, kita sudah terlalu lama. Habis kita waktu untuk ngurusin organisasi sehingga keteteran. Prestasi kita anjlok, kita turun, Mas. SEA Games aja kita hanya 1 atlet. Coba bayangin aja. Hanya tinggal Puspa sendiri. Karena ya kita baku cakar, baku hajar, baku sikut di tingkat grassroots bawah sana, kabupaten kota sana, gajah sini, gajah ini kan jadi gimana sih kan? Ini organisasi persaudaraan, kan malu kata organisasi persaudaraan, tapi kita tidak bisa memaafkan saudaranya, tidak bisa legowo dengan saudaranya, apa sih? Gitu. Ada motivasi apa juga? Yang sudah, ya sudah. Itu kira-kira, jadi itu mesti. Jadi dengan putusan PB ini, saya berharap diakhirilah konflik ini. Urusan prestasi, yuk kita tata bersama-sama sehingga saling ketemu di tengah-tengah, saling pakai organisasi ini yang diakui negara, ya ini, ya sudah, yuk kita kembangkan lagi yang ini, ya Eksotrate bisa moncer lagi prestasinya, bisa bersama-sama kembali. Itu Mas harapan. Jadi tugasnya ketua Pemprov, ketua cabang itu segera berkomunikasi kepada IPSI setempat, menyampaikan ini loh Pak, seperti ini, tolong dibantu supaya ini dimediasi, duduk bersama, cari jalan keluar lah. Yang penting adik-adik saya bisa berprestasi. Mulai dari bawah, kita siap-siap. Kita udah mau PON 2028 nih, tadi 2007 udah prakualifikasi. Nah sekarang tahun ini rata-rata berangkat Jurda. Nah kalau ke Jurda kan diawali dari kabupaten kota. Nah kalau kabupaten kota masih ada 2 kepengurusan yang ini kan jadi merugikan. Harus ada 1 selesaikan. Jadi nanti satu hanya 1 ambil sana. Jadi kita organisasi yang besar, kita malu sebagai perguruan historis, tapi kita bisa menyelesaikan persoalan persaudaraan ini. Judulnya saya persaudaraan Eksotrate, tapi begitu ada masalah kita nggak pakai persaudaraan, yang kita pakai egonya, yang kita pakai emosinya, sehingga masing-masing saling seperti ini. Yuk kita sudah akhiri. Saya sih orang yang kebetulan sebagai penggiat prestasi itu, ya sudahlah, kita udah 10 tahun lah berpuasa, tidak berprestasi gitu. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik gitu. Jangan diputar-putar lagi, jangan dipelintir-pelintir lagi. Yang mau menolak inilah, menolak itu, sudahlah. Abang-abang saya, kakak-kakak saya, senior-senior saya, ayo sudah diakhiri ya. Kalau malu ya sudah. Anak muda yang maju, jadi dengan ada di posisi apa, tapi kasih kesempatan yang muda-muda, pimpin Eksotrate ke depan ini, ya kan? Mas Topik sudah membuka diri, hanya IPSI yang diputuskan PBI ini yang kita ikuti kan. Siap, betul. Oke, berarti kesimpulannya ini tadi. Selain kepengurusan Kang Mas Taufik, PSHT kepengurusan Kang Mas Taufik, berarti tidak boleh terlibat dalam giat prestasi. Harusnya begitu. Nah, makanya kita sampaikan kepada IPSI provinsi, IPSI kabupaten kota, tolong tegakkan ini. Jangan nanti IPSI-nya malah tidak menegakkan ini. Sehingga kita mengawal, kita kawal, kita ngomong baik-baik bahwa ini loh yang resmi, yang diakui PBIPSI. Nah, yang belum tidak diakui, ya harus legowo, bergabung atau bagaimana kan gitu loh. Atau dia kalau mau tidak ngeyel juga, ya tidak bisa ikut kan gitu. Yang sampai nanti ada di provinsi lain masih ada orang masih bisa bertanding pakai organisasi yang tidak diakui PBIPSI. Nah, itu kan harus kita jaga. Tapi kita harus artinya harus arif, harus bijaksana. Ya, kita hindarilah sampai yang konflik horizontal, sampai kita itu kita hindari. Kalau masih kita bicarakan, kita ngomong baik-baik. Jangan sampai nanti ini tidak kondusif. Jangan sampai ini memancing-mancing. Kan kita biasa kalau udah kondisi seperti ini kan, yang benar disalahkan gitu kan, yang salah dibenarkan. Bahkan peran-peran media sosial tuh kadang-kadang sesuatu yang udah bagus digoreng-goreng jadi jelek. Sesuatu yang udah benar kadang-kadang malah pintir-pintir jadi seperti itu. Jadi yuk kita jujur. Kita nih hati bersinar. Ini cuma hati bersinar kan, lambang kita persaudaraan, tapi ternyata kita tidak menjalankan acara itu secara baik. Kalau hati bersih ya bersih beneran gitu loh. Hati bersih ini ya benar beneran. Kalau persaudaraan ya persaudaraan beneran. Maksud kita dengan perguruan malah baik, perguruan sendiri saudara sendiri malah nggak baik, kan lucu. Siap gitu. Oke, Kang Mas Nano. Jadi gini, sampai tadi di media sosial banyak yang dipelintir miring. Nah, ini Mas, dulur-dulur, sedikit edukasi dari Mas Nano. Dulur-dulur banyak yang gagal paham. Dengan adanya gagal paham ini, banyak yang menyerang IPSI, seolah-olah IPSI inilah yang mengeluarkan SK. Monggo sampai jelaskan runtutan dasarnya SK yang dibacakan atau disahkan sama PBIPSI itu gitu Mas. PBIPSI kan juga punya biro hukum, punya lembaga yang membidangi itu. Jadi pasti ini kan udah dijelaskan. Jadi tentang kronologi, tentang
Kapolres Mas Taufik 2016 Parlohnya itu digugat oleh mereka, karena kita sampaikan ini loh Pak, tentang kepengurusannya 2016 itu mereka gugat. Ini sekarang udah inkrah, putusannya seperti ini, clear dong, oke. Ada putusnya, mereka kan menggugat lagi masalah badan hukum, udah clear juga seperti ini. Nah, sudah sampai bahkan PK 1 sampai PK 2. Nah, dari situ akhirnya Menteri Hukum sudah mengeluarkan, sudah selesai fakta itu. Jadi kan nggak mungkin PPFC mengeluarkan nggak tanpa dasar. Jadi PPFC perhitungannya udah berdasarkan itu, akhirnya pada saat Munas, karena momen tertinggi keputusan suatu organisasi di PPFC itu keputusan di Munas. Jadi mengangkat anggota baru seperti ada IKS Kersati itu kan diputuskan di Munas. Kemudian ada pencaksilat militer di Munas itu. Termasuk SATRAT di situ momennya. Karena itu harus diketahui oleh seluruh peserta. Munas itu kan 38 provinsi, 10 perguruan historis, dan 6 perguruan besar. Itu kan anggotanya, harus sepakati itu. Jadi untuk memutuskan sesuatu ya di situ. Sehingga itu bukan keputusan PV tiba-tiba seperti itu, tapi sudah berkali pertimbangan, kemudian fakta hukumnya seperti itu. Jangan dipintir-pintir seolah ini keputusan PV. PV sudah patuh dia dengan putusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum, patuh yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, baik yang kepengurusan maupun yang badan hukum. Udah selesai Mas. Oke. Saya juga yakin Bapak Mas Nano yang menandatangani adalah Bapak Prabowo, kan nggak mungkin Pak Prabowo seorang presiden asal tanda tangan, pasti kanan kiri sudah konsul semua gitu Mas. Nah Mas, ini masih berhubungan dengan IPSI Mas. Banyak dari media sosial saya baca itu di post-post di platform media sosial yang masih dalam pengurusan Mas Murdjoko, aku ora butuh IPSI, ora popo, IPSI ora paten kayak gitu. Menurut panjenengan gimana? Padahal itu membawa lambang BET PSHT itu. Padahal menurut saya pribadi itu merusak marwah PSHT. Gimana menurut tanggapan panjenengan? Mereka statement aku ora butuh IPSI gitu. Pripun? Ya, itu kontra dengan apa yang diusahakan Wong. Itu kan sayang kalau dia bicara seperti itu, statement begitu. Wong dia sampai hamin sekian aja masih berusaha pengen diundang. Mereka masih datang sendiri. Sebelumnya utusan lagi datang juga meminta supaya diundang kok. Jadi tiba-tiba begitu sekarang memang udah nggak diundang, dia bicara seperti itu. Berarti kan yang mendusakan minggu yang sebelumnya tiba-tiba begitu diputuskan terus dia ngomong tidak butuh IPSI, itu kan lucu. Jadi artinya janganlah begitu. Jadi anak kecil pun nanti juga membaca, ya Allah ini begitu amat sih gitu. Nyatanya beliau sendiri datang kok sampai ngotot-ngotot supaya tetap diundang sebagai peserta Munas kok gitu. Berarti tetap butuh IPSI dong gitu. Begitu juga sebelumnya kirim juga orang untuk supaya dia diundang sebagai peserta Munas kan gitu. Tapi kan dasar apa dia diundang Munas kalau memang yang diakui negara yang seperti itu gitu Mas. Jadi kalau ada statement begitu itu maksud saya lucu aja atau mungkin sayangkan gitu. Saya sayang lah kalau orang yang seperti itu kan berarti tidak ada itikat baik untuk bagaimana mengembalikan marwah SATRAT ini. Jadi memang dia tidak punya itikat baik. Gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir Kang Mas Nano. Monggo, saya minta pesan-pesan jenengan buat seluruh warga dulur-dulur PSHT dimanapun berada. Monggo pesan jenengan untuk PSHT ini ke depan, untuk warga-warga PSHT. Ya, kalau kita masih cinta dengan nama personel SATRAT, ya mari kita sama-sama menjunjung tinggi. Hukum kita tegakkan, bunyinya sudah seperti ini. Semua kita sudah berupaya minta keadilan melalui jalur hukum. Mereka itu menggugat semua. Sekarang sudah putus, ya sudah. Kalau sudah keputusan ini ya harus dipatuhi. Gitu. Jangan begitu putusan hukum sudah selesai terus diingkari. Begitu PBFC sudah memutuskan dilawan, soalnya itu bukan keputusan PB atau bukan saya nggak perlu PBFC, kan nggak perlu. Yang IPSI itu wadah tunggal, jadi semua pencaksilat seluruh Indonesia ini wadah tunggalnya PBFC. Artinya perguruan-perguruan yang ada seluruh Indonesia itu wadahnya PBFC. Yang besar di PB, yang menengah mungkin ada di provinsi, nanti yang kecil-kecil kabupaten kota. Ini wadahnya IPSI. Jadi IPSI ini organisasi kita semua. Nah, kita sebagai perguruan historis ini, perguruan yang ikut mendirikan PBFC ini harusnya kan punya malu gitu. Sehingga ayo yang sudah kita akhiri. Bukan SATRI saja, beberapa perguruan juga punya konflik seperti ini, tapi kan mereka karena nggak sebesar kita sehingga nggak seheboh kita. Yang lebih duluan bermasalah perguruan juga sudah ada, tapi kan mereka akhirnya diselesaikan. Kita aja yang sampai berlarut-larut sampai 10 tahun itu nggak kelar-kelar, ini kan ada sudahlah gitu. Jadi kalau saya berharap saudara-saudaraku yang dimanapun berada, yang dulu pernah dilatih mungkin
masih muridnya Pak Harjo Utomo, mungkin Pak Sutomo Panggujo, mungkin muridnya Pak Badini, muridnya Muse, masih imam, muridnya Pak Tarmaji, itu kan itu masih para pendiri-pendiri sama penerus-penerus kita itulah. Ya sudah, kita aturkan, kita bikin strategi kali ini, kita akhirnya sudah catatan kelam ini, kita menjadi yang lebih bagus lagi, harus kita cari jalan keluar gitu. Artinya strategi harus kita jaga marwahnya, jangan sampai nanti kita ini udah 10 tahun nggak ada jalan penyelesaian. Yang terakhir Mas, mari kita serahkan ini kepada Allah punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Sekarang kita manusia kira-kira segala macam, tapi kalau sudah Tuhan mau kun fayakun, ini jadi, ini kumpul, ini bersatu. Jadi semua harus pasrah. Jadi abang-abang saya, kakak-kakak saya, mas-mas saya, telur para petinggi-petinggi semua, ayo berpasrah diri semua, pasrahkan. Nggak usah kita ngotot segala macam. Kalau udah pasrah, apapun nanti keputusan Allah yang punya kuasa, menggerakkan hati-hati kita semua, menyatukan hati kita semua, sehingga kita ketemu, bersalaman, berpelukan, senyum, salaman, itu akan indah kembali, Mas. Jadi saya berpuluh-puluh kali mundar-mandir Jakarta Madiun bersama Mas Maji, Mas Wi itu kangen lah sebenarnya. Momen-momen seperti itu kita bangun kembali. Yang sudah ya sudah, ayo kita tata sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Jadi abang-abang saya yang masih berusaha untuk membelok-belokkan secara apa segala macam, sudahlah, diakhiri lah. Ini pasti Anda atau panjenengan mengingkari hati nurani sampean. Kalau hati jenengan dipakai, tidak akan seperti itu. Pasti ya sudah, yuk kita tidak ada yang malu, tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada, tapi duduk kembali bersama-sama, kita bangun desa Trate sampai betul-betul memayu hayuning bawono itu sesuai dengan cita-cita para founding father kita, leluhur kita tuh, Desa Trate itu harus hebat, rukun, guyup, itu Mas. Harapan saya itu aja. Siap. Oke. Sampai bilang mondar-mandir Madiun Jakarta, tapi kemarin sebelum munasipsi Mas Nano udah reuni sama Mas Isbianto sama Mas Mariono ya gitu aja. Ya, karena saya dengan ketemu di PP ya akhirnya ya kan saya ketemu Mas Mariono ya, cuman Mas, ayo Mas, kok sudah saya ngomong gitu juga. Aduh, Mas Isbianto, ini Mas Nano ya, oh iya Mas, ya gitu. Biasa lah kan, karena saya lama sekali dengan beliau berkegiatan itu atas perintah di Mata Mas Maji kala itu kan, berkegiatan-kegiatan di Madiun itu kan pasti berhubungan dengan beliau-beliau ini semua gitu. Makanya saya bilang, ayo kok sudah lah gitu. Jadi ya udah reuni lah saya kemarin. Hamin berapa sebelum Munas itu kan datang ke saya nemuin juga. Siap. Gitu. Oke. Mas Nano, terima kasih atas penjelasan yang sangat begitu jelas dan detail. Saya berharap Mas Nano, doa saya pribadi ini selalu Mas Nano sehat, dan saya pengagum Mas Nano. Mas Nano keren pokoknya, istimewa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan dulur-dulur, sekian dari saya dan Mas Nano. Bila ada salah ucap atau sifat, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi sama Mas Nano minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Siap.